Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyahu ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita diberikan syafaat di yaumil kiamah. Alhamdulillah dalam kesempatan berbahagia ini saya akan membawakan eh, materi eh, yaitu tentang peradaban bangsa Arab setelah Islam datang. Yang pertama yaitu awal kedatangan Islam di Arab. Awal tumbuh berkembangnya agama Islam berlangsung di Jazirah Arab, terutama di wilayah Saudi Arabia. Keadaan alam dan kehidupan masyarakat di kawasan ini cukup beragam. Keadaan alam wilayah Arab sebagian utara berbatasan dengan kawasan berkembangnya peradaban Syria, Mesopotamia, dan Persia. Dibandingkan wilayah Arab lainnya, kawasan ini pun lebih sering terlibat dalam kancah perdagangan dunia masa kuno. Akibatnya, keadaan penduduknya makmur terutama dari perdagangan. Keadaan alam wilayah Arab bagian tengah cenderung tandus karena merupakan padang gurun. Penduduknya cenderung hidup semi nomaden. Meskipun kurang makmur penduduknya, namun terdapat kota penting di wilayah ini, seperti Mekah dan Madinah. Keadaan alam di wilayah Arab bagian selatan relatif subur, dengan curah hujan cukup. Penduduknya telah hidup menetap dan makmur. Mereka hidup sebagai petani dan pedagang. Islam tumbuh di kawasan Arab bagian tengah. Meskipun lahir di kawasan yang kurang kondusif, namun agama Islam dapat berkembang dengan baik dan cepat. Dalam waktu 1 abad, pengaruh Islam menyebar mulai dari Jazirah Arab, seluruh Asia Arab, Afrika Utara, Spanyol, dan Asia. Keadaan masyarakat Arab, terutama Arab bagian tengah, sebelum masa Islam sangat kacau sekali. Setiap orang berperilaku sesuka hati, keributan terjadi di mana-mana sehingga pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Selanjutnya, tokoh yang berperan dalam tumbuh dan berkembangnya Islam di Jazirah Arab. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Bani Zuhrah. Selagi Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya, ayahnya telah meninggal dunia di kota Yastrib, Madinah. Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya, Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah berusia 6 bulan, beliau menjadi yatim piatu karena ditinggalkan oleh ibunya. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad. Namun 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Abu Talib. Seperti juga Abdul Muthalib, dia sangat disegani dan dihormati orang Quraisy dan penduduk Makkah. Tetapi dia miskin. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai penggembala kambing. Melalui pengembalaan ini dia menemukan tempat berpikir dan termenung. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi.
sehingga ia terhindar dari segala ancaman noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak Nabi muda, ia sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Yang kedua yaitu Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi yang bertanggung jawab menjaga keutuhan Islam. Pengaruh Islam dan penyebaran Islam dilakukan oleh khalifah. Empat khalifah yang pertama disebut Khulafaur Rasyidin. Mereka Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam memimpin umatnya, para khalifah menggunakan prinsip-prinsip kekuasaan demokrasi, bukan kekuasaan yang bersifat otoriter. Sebagai khalifah yang terpilih, wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam dan juga wajib mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaannya kepada rakyatnya. Dalam memerintah selalu menunjukkan sikap yang cerdas, bijaksana, berbudi pekerti luhur, adil, dan tidak memihak. Seringkali dikatakan bahwa masa kepemimpinan khalifah sangat sebentar, tapi mengalami masa yang maju. Yang ketiga yaitu Bani Umayyah. Berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menandai akhir masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 661 Masehi. Kepemimpinan Islam beralih kepada kaum Muawiyah atau yang lebih dikenal sebagai Bani Umayyah. Peralihan kepemimpinan kepada Bani Umayyah membawa perubahan pesat dan corak pemerintahan. Pusat pemerintahan berpindah dari Madinah ke Damsyik atau Damaskus. Pemerintahan demokratis beralih menjadi pemerintahan monarki. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung hampir 1 abad lamanya. Dalam waktu yang cukup singkat itu, Bani Umayyah mampu memperluas pengaruh Islam ke timur sampai Punjab, ke barat, hingga ke Spanyol. Yang keempat yaitu Bani Abbasiyah, yang mana Bani Abbasiyah didirikan oleh keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan tetap bercorak monarki. Pusat pemerintahan berpindah dari Damsyik ke Al-Hamsiyah, lalu ke Baghdad. Bani Abbasiyah berkuasa hampir selama 5 abad. Dalam waktu yang cukup lama itu, perluasan pengaruh dilanjutkan, namun tidak segencar Bani Umayyah. Bani ini bahkan mengadakan perjanjian maksudnya perjanjian damai dengan sejumlah kerajaan tetangga, seperti dengan Kaisar Konstantin V dari Bizantium. Selanjutnya cara berkembangnya Islam di Jazirah Arab. Ketika Islam pertama kali disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, bangsa Arab melakukan penolakan, terutama kaum Quraisy yang sangat tidak menerima agama baru yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap berpendapat bahwa kepercayaan Watsanilah yang paling benar, karena kepercayaan tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Kaum Quraisy berpendapat bahwa kepercayaan yang telah dianut oleh nenek moyang mereka itu telah cukup untuk mereka. Bahkan mereka menyuruh Nabi Muhammad untuk tidak menyiarkan Islam dan kembali kepada kepercayaan Watsani. Selanjutnya, keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam.
Keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam adalah terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semulanya sangat bangga dengan kabilah, darah, dan turunannya masing-masing, maka ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut, mereka dipersatukan di atas satu bendera dengan nama yaitu Islam. Sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain. Dan karena itu pula, perselisihan-perselisihan antara kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan. Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, menyambung tali silaturahim, dan bertetangga dengan baik. Dilihat dari segi budaya, perubahan yang terjadi ialah yang pertama, bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair pada para penyair di pasar Ukas pada zaman Islam, mereka asik membaca Quran siang dan malam. Yang kedua, kebiasaan meratap yang sering. Yang kedua, maaf saya ulangi, kebiasaan mereka meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka tinggalkan. Karena agama Islam telah melarang perbuatan meratap. Yang ketiga, pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Yang keempat, terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama. Yang kelima, adanya pengaturan terhadap pernikahan, sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dilarang. Perubahan-perubahan yang dibawa Islam dalam sistem kepercayaan bangsa Arab sangat jelas terlihat. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari, dan bulan. Mereka mengamalkan ajaran Islam seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan berhaji. Uh, mungkin uh, kurang lebih mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.